Suamiku pergi ke Jepang bersama ibu mertuaku dan seluruh keluarganya. Bukan untuk liburan, melainkan untuk menikah lagi dengan wanita selingkuhannya. Dengan nada penuh kesombongan, suamiku meneleponku dari luar negeri dan berkata, "Dengar baik-baik. Sebelum kami pulang ke Indonesia, angkat kaki dari rumah itu. Bawa ibumu yang tua itu. Kosongkan rumahku." Aku tidak menangis. Aku tidak membantah. Namun saat hari kepulangan mereka tiba, hanya suamiku dan wanita itu yang kembali. Dan saat mobil mereka berhenti di depan rumah, teriakan histeris pun pecah. Rumah mewah yang selama ini mereka banggakan, sudah hancur rata dengan tanah. Dari dalam mobilku, aku tersenyum tipis melihat wajah mereka yang pucat dan tak percaya. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tapi sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar. Teman-teman menonton dari daerah mana? Jangan lupa juga like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita yang lebih seru dan penuh makna. Dari luar, rumah itu tampak seperti simbol keberhasilan. Pilar-pilar putih menjulang tinggi menopang bangunan 3 lantai bergaya klasik modern. Halaman depan selalu rapi, rumput hijau terpotong sempurna, dan kolam renang di belakang rumah berkilauan setiap pagi diterpa matahari. Mobil-mobil mewah terparkir di garasi, seolah menjadi saksi bahwa pemilik rumah ini adalah keluarga terpandang dan berkecukupan. Namun hanya Almira yang tahu, kemewahan itu hanyalah topeng. Setiap hari, sebelum matahari terbit, Almira sudah terjaga. Ia bangun dengan tubuh yang masih lelah, namun wajahnya selalu ia paksa tersenyum. Ia menuju dapur, menyiapkan sarapan lengkap, nasi hangat, lauk kesukaan suaminya Rangga, serta teh khusus untuk ibu mertuanya, Bu Ningsih. Semua harus sempurna. Sedikit saja terlambat atau kurang, omelan akan datang seperti badai. Bu Ningsih selalu duduk di kursi kepala meja makan. Wajahnya terawat, bajunya mahal, namun kata-katanya tajam dan dingin. "Perempuan kok jalannya lelet begitu? Mau jadi apa kamu, Mira?" Nada suaranya bukan menasihati, melainkan merendahkan. Rangga, suaminya, duduk di seberang. Tampan, rapi, dan selalu sibuk dengan ponselnya. Ia jarang menatap Almira. Baginya, kehadiran istrinya hanya sebatas fungsi, mengurus rumah, ibunya, dan hal-hal kecil yang menurutnya tidak penting. Di paviliun belakang rumah, tinggal Bu Sari, ibu kandung Almira. Sejak ayah Almira meninggal, kesehatan Bu Sari menurun. Ia sering sakit-sakitan, berjalan tertatih, dan lebih banyak diam. Keberadaannya di rumah besar itu selalu dianggap beban oleh Bu Ningsih. "Sudah miskin, bawa orang sakit pula," begitu komentar Bu Ningsih suatu hari, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Almira mendengarnya. Setiap kata itu masuk ke telinganya, menusuk hati, lalu ia simpan dalam-dalam. Ia tidak pernah membantah. Demi ibunya, demi pernikahannya, tak ada yang tahu, di balik hijab polos dan pakaian sederhana, Almira menyembunyikan kecerdasan dan masa lalu yang sengaja ia kubur. Ia adalah lulusan terbaik jurusan akuntansi dari universitas luar negeri ternama. Namun semua itu ia lepaskan setelah menikah, atas permintaan Rangga. "Aku tidak mau istriku lebih pintar dari aku," kata Rangga dulu sambil tertawa. Dan Almira, yang kala itu masih percaya cinta, menurut. Selama 5 tahun pernikahan, diam-diam Almira mengelola seluruh keuangan bisnis Rangga. Dari laporan pajak, pembayaran vendor, hingga strategi keuangan perusahaan. Rangga hanya menerima laporan akhir dan menikmati pujian sebagai pengusaha sukses. Malam itu, setelah makan malam yang dingin dan penuh keheningan, Rangga melemparkan map tebal ke meja. "Urus ini. Jangan sampai ada yang telat," katanya datar. Almira mengangguk patuh. Di ruang kerja yang sunyi, Almira membuka laptop.
Jarinya bergerak cepat dan presisi. Hingga matanya berhenti pada satu rekening investasi keluarga yang jarang disentuh. Ada yang tidak beres. Transfer rutin. Nominal besar. Tujuan rekening, selfie. Almira mengernyit. Nama itu asing. Ia menelusuri satu persatu transaksi. Totalnya ratusan juta rupiah. Ini bukan investasi. Ini biaya hidup seseorang. Dengan tangan sedikit gemetar, Almira membuka laporan kartu kredit Rangga. Dadanya terasa sesak. Hotel bintang 5. Restoran mahal. Toko perhiasan. Bahkan toko perlengkapan bayi. Tanggalnya sama. Tanggal saat Rangga selalu berkata, "Aku dinas luar kota." Almira menutup laptop perlahan. Tidak ada air mata. Hanya rasa dingin yang menjalar dari dada ke seluruh tubuhnya. Malam itu, di rumah megah yang berdiri di atas tanah warisan ayahnya sendiri, Almira menyadari satu hal. Ia bukan hidup sebagai istri. Ia hidup sebagai korban. Dan tanpa ada yang tahu, di balik diamnya, sesuatu di dalam diri Almira mulai bangkit. Bukan tangisan. Bukan ketakutan. Melainkan kesadaran bahwa ia telah terlalu lama merendahkan dirinya sendiri. Dan saat itu, Almira berhenti menjadi bodoh. Pagi itu rumah besar kembali terasa dingin, meski matahari bersinar cerah. Almira menata meja makan seperti biasa. Piring porselen mahal berjajar rapi, aroma kopi memenuhi ruangan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Udara seolah menekan dada, seakan memberi isyarat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Bu Ningsih muncul dari tangga dengan wajah berbinar tidak seperti biasanya. "Adit, Rangga," katanya bersemangat sambil duduk, "Ibu sudah tidak sabar. Minggu depan kita ke Jepang." Rangga tersenyum bangga. "Aku sudah pesan semua yang terbaik, Bu. Hotel bintang 5, restoran mahal, spot wisata eksklusif." Kata kita menggantung di udara. Almira yang berdiri menuangkan teh hanya diam. Ia menunggu, meski di dalam hatinya sudah tahu jawabannya. "Kamu?" Bu Ningsih menoleh sambil tertawa kecil, nada suaranya penuh ejekan. "Ya ampun, Mira. Siapa yang jaga rumah sebesar ini kalau kamu ikut? Lagi pula ibumu itu sakit-sakitan. Tidak mungkin dibawa jauh-jauh. Jangan merepotkan." Kalimat itu diucapkan ringan, seolah sedang membicarakan barang rusak. Rangga tidak menoleh, tidak membela, bahkan tidak berpura-pura peduli. Almira mengangguk pelan. "Baik, Bu." Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan. Almira membantu mengemas koper-koper mahal, menyetrika pakaian, memastikan semua dokumen lengkap. Ia bahkan memasakkan bekal untuk perjalanan mereka ke bandara. Semua dilakukan dengan wajah tenang, terlalu tenang. Pagi keberangkatan, Almira berdiri di depan rumah, melambaikan tangan saat mobil yang membawa Rangga dan Bu Ningsih pergi. Begitu mobil menghilang di tikungan, senyum di wajah Almira perlahan lenyap. Ia langsung masuk ke kamar ibunya. "Ibu, kita pergi sekarang," ucapnya tegas. Bu Sari terkejut. "Pergi kemana, Nak?" "Ke tempat aman," jawab Almira sambil membantu ibunya berdiri. Dengan bantuan Pak Hadi, orang kepercayaan mendiang ayahnya, Almira membawa ibunya ke sebuah apartemen mewah di pusat kota. Tempat yang bahkan Rangga tidak pernah tahu keberadaannya. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Bu Sari tidur dengan tenang tanpa takut dihina. Namun badai sesungguhnya belum datang. Beberapa jam kemudian, dorongan kuat membuat Almira kembali ke bandara. Entah firasat atau naluri, kakinya melangkah sendiri. Dari kejauhan, di area check-in kelas bisnis, ia melihat mereka. Rangga, Bu Ningsih, dan seorang wanita muda yang dikenalnya dari foto-foto di ponsel. Selfie. Wanita itu berdiri manja di samping Rangga.
Tangannya memegang perut yang sedikit membuncit. Bu Ningsih memeluknya hangat, tersenyum bangga. Almira membeku. Lebih menyakitkan lagi, di jari Selvi terpasang cincin berlian. Kalung di lehernya identik dengan milik Bu Ningsih. Mereka bukan sekadar liburan. Mereka adalah keluarga baru. Almira mundur perlahan, napasnya berat. Dadanya terasa sesak, tapi tidak ada air mata. Yang ada hanya rasa dingin, menusuk sampai ke tulang. Hari-hari berikutnya, Jepang menjadi panggung pameran kebahagiaan palsu. Media sosial Rangga dipenuhi foto mesra. Foto selfie dipeluk, difoto di restoran mahal, di hotel mewah, di tempat-tempat romantis. Bu Ningsih tersenyum angkuh di setiap foto. Dan puncaknya datang pada hari ketiga. Ponsel Almira berdering. Nama Rangga muncul di layar. Dengan tenang, Almira menerima panggilan video. Wajah Rangga memenuhi layar. Di sampingnya selfie bersandar manja. Bu Ningsih duduk berhadapan dengan senyum kemenangan. Aku hanya mau bilang satu hal, ujar Rangga angkuh. Aku sudah menikah lagi. Pernikahan yang setara dan direstui ibu. Bu Ningsih menyela, dan kamu? Sudah cukup numpang hidup. Rangga menatap kamera tajam. Sebelum kami pulang ke Indonesia, pergi bawa ibumu yang tua itu. Angkat kaki dan kosongkan rumahku. Hening. Mereka menunggu tangisan. Menunggu teriakan. Menunggu Almira hancur. Namun Almira justru tersenyum. Tenang. Dingin. Penuh arti. Kalian yakin? Ucapnya pelan. Itu rumah kalian? Senyum Rangga membeku. Bu Ningsih terdiam. Selvi saling pandang bingung. Belum sempat mereka bicara lagi, Almira menutup panggilan. Di ruang apartemen yang sunyi, Almira berdiri tegak. Tangannya tidak gemetar. Matanya tidak basah. Pengkhianatan itu telah sempurna. Penghinaan telah mencapai puncaknya. Dan malam itu, Almira tidak lagi bertanya kenapa. Ia hanya bertanya satu hal. Bagaimana mengakhiri semuanya? Apartemen itu sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran hati yang baru saja dihancurkan. Almira berdiri di depan jendela kaca besar, memandangi lampu-lampu kota yang berkelip seperti ribuan mata yang mengawasi. Di belakangnya, Bu Sari tertidur pulas untuk pertama kalinya tanpa suara bentakan, tanpa rasa takut akan dihina. Almira menarik napas panjang. Tangis tidak datang. Amarah pun tidak meledak. Yang muncul justru ketenangan aneh. Ketenangan seseorang yang akhirnya memahami satu kebenaran pahit. Ia telah sendirian sejak lama. Dan saat itulah, Almira berhenti berharap pada siapapun. Ia berjalan menuju meja kerja kecil di sudut apartemen. Di sana tergeletak sebuah ponsel lama berwarna hitam. Ponsel itu tidak pernah ia gunakan di rumah Rangga. Tidak pernah ia perlihatkan. Itu satu-satunya benda yang masih ia simpan sebagai penghubung dengan masa lalunya. Masa lalu yang sengaja ia kubur demi pernikahan. Almira menekan satu nomor. Pak Hadi, ucapnya saat panggilan tersambung, suaranya tenang namun tegas. Di seberang sana terdengar helaan napas lega. Akhirnya, Nona. Semua sudah terlalu jauh, kata Almira. Saya tidak mau lagi menunggu. Pak Hadi tidak bertanya macam-macam. Ia sudah lama menunggu kalimat itu. Perintah apa yang harus saya jalankan? Almira menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Wajah yang dulu selalu menunduk, kini tegak dan dingin. Pertama, uang. Bekukan semua rekening atas nama Rangga Pratama dan ibunya. Tarik seluruh fasilitas kartu kredit. Aku ingin mereka tidak bisa membayar apapun. Siap? Jawab Pak Hadi tanpa ragu. Paling lambat 1 jam, semua akses keuangan mereka mati. Almira menutup mata sejenak. Ia membayangkan wajah Rangga yang terbiasa membayar apapun tanpa melihat harga. Membayangkan Bu Ningsih yang selalu memamerkan kekayaan. Dan kini,
mereka akan belajar arti ketidakberdayaan. Kedua, lanjut Almira, suaranya semakin dingin, perusahaan. Pak Hadi menghela napas pelan. Tentang itu, Nona yakin? Sangat yakin. Perusahaan yang selama ini dibanggakan Rangga, yang selalu ia sebut sebagai hasil kerja kerasnya, sebenarnya berdiri di atas fondasi rapuh. 90% sahamnya dimiliki oleh perusahaan holding milik keluarga Almira, fakta yang selama ini dirahasiakan atas permintaan almarhum ayahnya. Rangga hanya memegang 10%. Hadiah, bukan kepemilikan. Laksanakan RUPS luar biasa, kata Almira. Gunakan kuasa saham mayoritas. Nonaktifkan Rangga dari jabatannya. Alasan, penyalahgunaan dana perusahaan. Pak Hadi terdiam sesaat, lalu berkata mantap. Bukti-buktinya lengkap, Nona. Transfer ke Selfie, perhiasan, hotel, liburan, semua menggunakan dana perusahaan. Bagus, jawab Almira singkat. Laporkan ke pihak berwenang. Aku ingin audit forensik penuh. Di Jepang, tanpa mereka sadari, dunia Rangga mulai runtuh. Kartu kreditnya ditolak di restoran mewah. Hotel menghubungi resepsionis dengan wajah canggung. Bahkan kartu cadangan pun tidak bisa digunakan. Rangga mulai panik. Bu Ningsih marah-marah. Selfie menangis kebingungan. Namun semua itu belum cukup. Almira belum selesai. Ia menatap satu berkas terakhir di layar laptopnya, dokumen kepemilikan tanah. Tanah tempat rumah megah mereka berdiri. Tanah itu miliknya. Warisan ayahnya. Nama Almira tercetak jelas di sertifikat, lengkap dengan tanda tangan notaris. Rangga tidak pernah tahu. Ia terlalu sibuk merasa berkuasa untuk bertanya. Pak Hadi, kata Almira pelan, rumah itu? Tanahnya sepenuhnya milik Nona, jawab Pak Hadi. Bangunannya memang dibangun menggunakan dana perusahaan. Almira tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Senyum keputusan. Ratakan, katanya. Saya tidak mau satu bata pun tersisa. Di seberang sana, Pak Hadi terdiam lama. Ia tahu, perintah itu bukan sekadar penghancuran bangunan. Itu penghapusan simbol. Simbol kesombongan. Simbol penindasan. Baik, Nona, jawabnya akhirnya. Akan saya laksanakan. Hari-hari berikutnya, Almira menjalani hidup dengan ritme baru. Ia mengantar ibunya terapi. Ia memasak bersama Bu Sari. Ia tertawa kecil, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Sementara itu, jauh di Jepang, Rangga berteriak-teriak pada telepon yang tak pernah tersambung. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya tahu satu hal, semuanya hilang dalam waktu bersamaan. Dan di Indonesia, alat berat mulai bekerja. Dinding roboh. Pilar runtuh. Kolam renang ditimbun. Dalam hitungan hari, rumah yang dulu tampak megah itu berubah menjadi tanah rata. Tidak ada puing yang disisakan. Seolah-olah rumah itu tidak pernah ada. Almira berdiri di balkon apartemen, menatap matahari sore yang perlahan tenggelam. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa ringan. Beban di dadanya berkurang. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya mengambil kembali hidupnya. Dan ia tahu, saat Rangga pulang nanti, yang tersisa hanyalah kehancuran. Kepulangan itu sama sekali tidak seperti keberangkatan mereka. Jika saat pergi Rangga dan keluarganya terbang dengan penuh tawa, pakaian mahal, dan rasa menang, kini mereka kembali dengan tubuh lelah, wajah kusut, dan hati yang penuh ketakutan. Jepang yang awalnya terasa seperti surga berubah menjadi neraka yang mengusir mereka perlahan, hari demi hari, dengan penolakan kartu kredit, tagihan hotel, dan rasa malu yang tak tertutupi. Rangga tidak lagi berjalan tegap. Bahunya merosot, matanya cekung. Selfie duduk diam sepanjang penerbangan,
memeluk perutnya dengan wajah pucat. Sementara Bu Ningsih tak berhenti mengomel, menyalahkan siapapun yang ada di dekatnya. Anaknya, Selvi, bahkan takdir. Pesawat mendarat di Jakarta saat sore hari. Panas dan lembab menyambut mereka, seolah menampar kenyataan bahwa kemewahan telah selesai. Tidak ada sopir pribadi, tidak ada mobil mewah. Mereka hanya mampu memesan taksi biasa dari bandara. Alamat rumah disebutkan dengan suara parau. Perjalanan terasa lama. Terlalu lama. Hingga akhirnya taksi memasuki kawasan perumahan elit yang dulu selalu membuat Rangga merasa berkuasa. Gerbang besar terbuka, satpam mengenali mereka, namun tak ada senyum hormat seperti dulu. Taksi berbelok di tikungan terakhir. Dan dunia Rangga runtuh. Di tempat rumah megah 3 lantai itu seharusnya berdiri, kini hanya ada tanah kosong. Rata. Bersih. Tidak ada sisa tembok. Tidak ada kolam renang. Tidak ada pilar putih. Hanya sebidang lahan coklat yang diterpa angin sore. Berhenti, teriak Rangga panik. Taksi berhenti. Sopir menoleh bingung. Bu Ningsih turun lebih dulu. Matanya membelalak, napasnya tercekat. Ini salah jalan, jeritnya. Rumahku di sini, yang ada kolam renangnya. Sopir menunjuk pilar kecil di pinggir jalan. Nomornya benar, Bu, nomor 27. Selvi turun perlahan. Begitu melihat tanah kosong itu, lututnya lemas. Ia terduduk di aspal, menangis sambil memegangi perutnya. Mas, rumah kita kemana? Bu Ningsih menjerit histeris. Tubuhnya gemetar hebat, lalu ambruk pingsan di pinggir jalan. Rangga berdiri terpaku. Kepalanya berputar. Napasnya berat. Otaknya menolak menerima kenyataan. Ia melangkah ke tanah itu, mengambil segenggam debu, meremasnya. Hilang, bisiknya. Semuanya hilang. Matanya menangkap sebuah papan besar di sudut lahan. Astladse. Dibeli oleh PT Cakrawala Sentosa. Nama itu asing, namun membuat jantungnya berdegup tak karuan. Saat itulah suara mobil mahal berhenti di belakang mereka. Pelan, mantap, berwibawa. Sebuah mobil hitam mewah terparkir. Kaca belakangnya turun perlahan. Di dalamnya duduk Almira. Bukan Almira yang dulu. Bukan wanita dengan hijab polos dan wajah letih. Almira kini tampil anggun, tenang, dengan sorot mata yang tak lagi meminta apapun dari siapapun. Di sampingnya duduk Bu Sari, tegak, rapi, damai. Rangga menoleh, tubuhnya gemetar. Almira, lirihnya. Ini semua, perbuatanmu? Almira menatapnya tanpa emosi. Kamu menyuruhku mengosongkan rumahmu, ucapnya pelan. Aku hanya menuruti. Kamu menghancurkanku, teriak Rangga putus asa. Almira tersenyum tipis. Tidak. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya berhenti menyelamatkanmu. Pak Hadi turun dari kursi depan, berjalan mendekat, lalu menyerahkan map coklat tebal. Surat penangkapan, katanya tegas. Atas penggelapan dana perusahaan. Polisi datang tak lama kemudian. Rangga diborgol di depan tanah kosong yang dulu ia sebut rumah. Ia berteriak memohon, menangis meminta maaf. Tapi semuanya sudah terlambat. Selvi bangkit dengan wajah penuh kebencian. Ia menampar Rangga sebelum pergi, meninggalkannya sendirian. Bu Ningsih dibawa ambulans, hidupnya runtuh bersama kesombongannya. Mobil Almira melaju pergi tanpa menoleh. Beberapa bulan kemudian, vonis dijatuhkan. Rangga dipenjara. Semua asetnya disita. Namanya tercoreng selamanya. Setahun berlalu. Di atas tanah nomor 27 kini berdiri sebuah gedung sederhana namun indah, sebuah yayasan sosial yang membantu ibu tunggal dan lansia terlantar. Di depan gedung itu terpasang papan kecil bertuliskan,
Didirikan untuk cinta, bukan kesombongan. Almira berdiri di lantai atas, memandang matahari sore bersama ibunya. Ia tidak merasa menang. Ia merasa bebas. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang bisa mengusirnya dari hidupnya sendiri.